ikan di pasar sentral. Pelaku menganiaya korban karena diduga salah paham. Adi dan Mukhtar sempat saling bertatapan mata usai kendaraan yang mereka tumpangi bersenggolan. Pelaku mencabut parang yang diselipkan di pinggang, kemudian menebas korban. Awalnya masalah di jalan ya, kayak kesenggol. Terus Marah ditata sama bapak, langsung cabut parang dia. memang dia ikuti atau langsung ditempa pada saat bagus senggol gitu? Yang langsung ditempa itu. Turun dari mobil. Mau kasih bongkar ikan. Sempat cekcok? Tidak tahu kalau sempat cekcok, soalnya langsung diparang saja bilangnya. Di lengan, sama di jari-jari, sama di pundak. Tapi kita kenal sebelumnya ini pelaku? Pelaku nggak kenal, cuman nggak tahu namanya. Oh, sering ketemu emang di pasar? Iya, pernah ketemu. Tidak ada permasalahan sebelumnya? Tidak ada. Korban dengan terlapor ini diduga ada ketersinggungan sehingga terjadi penganiayaan yang menyebabkan luka bagian tangan atau pemarangan yang menyebabkan luka di tubuh atau tangan daripada korban. Ya, terjadi di Pasar Sentral Pinrang. Pekerjaannya apa? Keduanya berprofesi sebagai penjual ikan. Kalau korbannya itu dirawat di RS atau bagaimana? Sekarang yang bersangkutan dirawat di rumah sakit akibat luka yang diderita. Jadi ada permasalahan sebelumnya atau bagaimana pada saat itu? Sebelumnya terjadi ketersinggungan, sementara kita dalami karena masing-masing profesi penjual ikan apakah ada motif dendam atau hanya ketersinggungan biasa saja. Akibat penganiayaan, korban harus dirawat intensif di Rumah Sakit Lasinrang karena luka tebas pada lengan, jari hingga punggung. Sedangkan tersangka dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan korban luka berat dengan ancaman 5 tahun kurungan. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Ya, seorang pemuda di Kabupaten Maros diambuk warga karena mencuri isi uang kotak amal masjid. Pelaku nekat melakukan aksinya karena kehabisan uang setelah berkunjung ke tempat pemandian alam. Seorang pria dihakimi warga usai kepergok mencuri isi kotak amal di Masjid Babul Jamaah Bantimurung, Kabupaten Maros. Polisi yang datang mencoba melerai agar nyawa pelaku selamat dari amukan massa. Selain menangkap pelaku, polisi turut menyita barang bukti uang curian Rp600.000. Tersangka mengaku mencuri isi kotak amal karena kehabisan uang setelah pulang dari tempat pemandian alam Bantimurung. Ada pelaku pencurian isi celengan yang ada sekarang kita amankan di Polsek Bantimurung. TKP-nya itu di Pulau Sipong, Masjid Al-Jami. Itu kenapa dan sampai dia mengambil celengan itu? Apa pengakuan dari si tersangka? Pengakuan sementara tersangka itu dia butuh beli bensin, makan, dan rokok sehingga dia mampir di masjid. Awalnya untuk singgah cuci badan, menurut pengakuannya mereka untuk sementara. Dia melihat isi celengan banyak, dia bongkar dengan menggunakan cungkil obeng letter T. Karena terbukti melanggar pasal pencurian dengan pemberatan, penjara 5 tahun menanti pelaku. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Kita ke informasi lain, polisi meringkus 3 pemuda yang membawa solar dari Sidrap ke Parepare secara ilegal menggunakan truk. Ketiga pelaku membeli bahan bakar subsidi ini dari pengepul untuk kembali dijual tanpa dokumen resmi. 3 pemuda ditangkap penyidik Polres Parepare karena mengangkut solar yang dibeli dari pengepul di Sidrap secara ilegal. Bahan bakar subsidi ini dibawa dengan truk ke Parepare tanpa dokumen resmi untuk kembali dijual. Terlapor maupun TSK yang sudah kita tetapkan ada 3, yaitu lelaki inisial RS, lelaki inisial SH, lelaki inisial MS. Terlapor menggunakan mobil truk
membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah dari pengepul di Kabupaten Sidrap. Jadi dengan modus pengepul, jadi sementara kita lakukan pengembangan terkait pengepulnya yang ada di Kabupaten Sidrap, karena bermoduskan yaitu minyak untuk kepentingan pertanian. Ketiganya warga apa? Ketiganya warga Parepare. Namun didapat bahan ataupun semacam jenis diduga jenis solar subsidi dari Kabupaten Sidrap. Adapun kronologisnya yaitu lelaki RS bersama dengan lelaki SH dan lelaki MS menggunakan satu buah unit mobil truk merek Hino Dutro warna hijau menuju Kabupaten Sidrap untuk membeli BBM jenis solar dari para pengepul BBM. Kemudian setelah tiba di Kabupaten Sidrap, lelaki RS bersama lelaki SH dan lelaki MS membeli jenis solar tersebut kepada para pengepul. Kemudian dengan jenis solar tersebut dipindahkan dari jerigen ke dalam satu buah drum, kemudian dimasukkan ke dalam, diangkut dalam mobil, kemudian dibawa ke Parepare. Barang bukti yang sudah kita amankan yaitu satu unit mobil merek Hino warna hijau, Nopol 8395 AM, dua buah tandon atau bak penampung yang kurang lebih berisikan 1.500 liter BBM jenis solar subsidi oleh pemerintah. Dari penangkapan ketiga pelaku, polisi menyita sebuah truk yang memuat alat penampung berisi 1,5 ton solar sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, semua tersangka terancam 6 tahun kurungan. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Ya, Satuan Polisi Pamong Praja Parepare menggelar operasi prostitusi di sejumlah hotel. Hasilnya 2 pasang tanpa ikatan nikah serta 2 muncikari terjaring razia. 2 pasang tanpa pernikahan resmi terjaring operasi prostitusi yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Parepare di sejumlah hotel. Petugas juga menangkap 2 wanita yang diduga muncikari. Dari razia ini turut disita alat kontrasepsi yang sudah digunakan dalam kamar. Ada berapa pasang yang ditemukan tadi? Tadi kami temukan ada 2 pasang, 4 perempuan tadi ini, 2 mucikari. Kalau untuk tindakan selanjutnya yang kami setelah kami amankan, kami akan melakukan pendataan kepada yang bersangkutan melalui penyidik pegawai negeri sipil. Setelah kami data, kemudian kami akan berkoordinasi dengan pihak dinas sosial menindaklanjuti tentang pembinaan dari warga yang kita dapat. Dan warga ini pun juga ini sebenarnya bukan domisili dari warga Parepare, akan tetapi mereka semuanya berdomisili di luar Parepare. Pasangan mesum yang terjaring razia diklaim dari luar Parepare. Petugas membawa mereka ke kantor Satpol PP untuk pendataan. Suardi Gatang melaporkan dari kota Parepare.